akan ibadah bersama kalian. Tapi Kak Mary nggak sendiri loh. Ayo kita pikir, siapa ya? Kak Mary pikir siapa ya? Ketebak belum? Kak Mary ditemenin oleh Kak Hana. Mari kita panggil yuk. Mari sini kita panggil. Kak Hana. Kak Hana. Halo adik-adik. Halo Kak Mary. Kak Hana. Wah, senang ya Kak ya bisa Iya. ketemu bersama adik-adik semuanya. Iya. Yuk Kak Hana, yuk Kak ajak adik-adik membayangkan kita ada di satu tempat. Di mana ya, Kak? Taman bunga. Wow. Adik-adik coba tutup matanya. Kita membayangkan kita pergi ke taman bunga. Wow. Tamannya indah sekali, penuh dengan bunga warna-warni dan wangi. Ayo adik-adik, kita mau tarik nafas, menghirup udara yang segar sebanyak 4 kali. 4 kali ya. Ayo, yuk, Kak. yuk. 1 kali. Kita tarik nafas lagi. 2 kali. Wah, luar biasa ya Kak. Iya. Ayo kita lanjutkan yang ketiga kali. 3 kali. Kita tarik nafas lagi. Wow. 4 kali. Wah, semangat ya Kak. Wah, Udara yang segar sekali. Rasanya segar ya Kak ya. Kak Mary gimana Kak? Wah, segar sekali. Semangat Kakak jadinya. Kita mau tanya adik-adik ya Kak ya, mereka ngerasanya segar nggak ya? Adik-adik, gimana ya perasaannya? Segar tidak? Wah, segar loh, Kak. segar ya. Adik-adik, karena kita berada di udara yang segar ini, kita mengucap syukur sama Tuhan dengan melompat 3 kali dan menyebutkan kata haleluya. Siap adik-adik? Ya Kak ya. Siap? Udah siap? Ayo, 1, 2, 3. Haleluya! 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 Adik-adik, tema ibadah kita hari ini adalah bersukacitalah. Dan subtemanya adalah bersukacitalah dalam segala keadaan. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa. Nah adik-adik, sebelum berdoa, kita bersikap dulu dengan benar. Ayo adik-adik, mari kita berdoa, ikutin kakak berdoa ya. Oke, Kak. Yuk kita pejamkan matanya. Sudah siap? Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Untuk hari ini. untuk hari ini. Tuhan tolong. Tuhan tolong Siapkan siapkan telinga, telinga, mata, mata, dan hatiku dan hatiku untuk dapat beribadah dengan baik dan tenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Kami siap beribadah, beribadah, memuji, besarkan besarkan namamu. Haleluya. Haleluya. Amin. Yes, 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 yes. yes. Adik-adik, kakak mau kasih tahu nih. Wow. Hari ini ayat hafalannya apa? Apa ya kak? Ayat hafalan kita dari Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Adik-adik udah hafal belum? Wah, dapat belum? Oh, ada yang belum, ada yang sudah kak. Yuk kita ulangi sekali lagi. Oke, Kak. Yuk, Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dan kata kunci hari ini adalah Tuhan sukacitaku selamanya. Ayo kita sekali
sekali lagi ya adik-adik. Tuhan sukacitaku selamanya. Ayo adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita memuji Tuhan. Lagunya apa ya kak? Daki-daki. Semuanya siap ya adik-adik ya? Bangkit berdiri, Kiddo Warrior. Let's go. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik semuanya duduk yang manis, duduk yang tenang. Kita mau lihat video cerita firman Tuhan berikut ini. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara lepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat,
engkau dan seisi rumahmu. Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan cerita tentang Paulus dan Silas. Nah, adik-adik, Paulus dan Silas di dalam penjara, mereka selalu bersuka cita. Walaupun di dalam penjara itu tidak enak, di dalam penjara itu gelap, tapi mereka bersuka cita. Mereka tetap memuji Tuhan. Mereka tidak marah-marah, mereka tidak teriak-teriak, mereka tidak cemberut. Tetapi adik-adik, Paulus dan Silas tetap bersuka cita. Nah, kakak mau tanya adik-adik, siapa di sini adik-adik yang masih suka marah-marah sama mama papa kalau keinginannya belum dipenuhi? Angkat tangannya. Wah, adik-adik yang masih suka marah, kita mau belajar ya sama-sama seperti Paulus dan Silas. Mereka selalu bersuka cita. Oke, adik-adik, yuk kita mau katakan sama-sama, saya mau bersuka cita dalam keadaan apapun. Oke, adik-adik, kita praktek ya untuk selalu bersuka cita. Nah, buat mama dan papa, kita praktekinnya dalam seminggu ini untuk selalu ingetin, ajak anak-anak kita untuk selalu bersuka cita. Hai teman-teman, namaku Sofyan. Aku mau cerita bagaimana aku bersuka cita. Aku bersuka cita karena Tuhan dalam hatiku. Awalnya aku sedih, merasa bosan, harus di rumah aja, tidak bisa sekolah, tidak bisa kerja, tidak bisa jalan-jalan. Bersyukur ada bapak, adik, dan mama yang menemani aku di rumah. Aku main, belajar, ditemani papa. Aku bantu mama masak dan bikin kue. Jadi aku nggak perlu bersedih. Aku percaya itu semua karena Tuhan yang di dalam hatiku. Halo, saya mamanya Sofyan. Saya mau bersaksi sedikit tentang Sofyan. Ya, benar sekali apa yang dikatakan Sofyan tadi, dan saya bangga sekali dengan Sofyan. Selama pandemi ini kami banyak melakukan kegiatan-kegiatan bersama di rumah. Lewat ini juga saya melihat banyak kemajuan, terutama di karakternya Sofyan. Dia menjadi anak yang mandiri, dan juga ketika saya beritahu dia itu tidak bersungut-sungut, tapi boleh melakukannya dengan bersukacita. Nah, contohnya Sofyan itu sangat sulit ketika disuruh mandi pagi hari. Itu pasti malas banget, terus bersungut-sungut, ngedumel ataupun mengeluh. Nah, tapi akhir-akhir ini dia tahu kalau bangun tidur harus langsung mandi pagi, karena dia tahu mandi itu sehat dan supaya bersih. Ya, begitu kesaksian dari saya. Semoga bisa menjadi berkat dan memberkati adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, sekarang adik-adik, kita mau sama-sama datang sama Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan.
Adik-adik boleh tutup matanya, adik-adik boleh angkat tangannya. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan lewat dari lagu pujian ini. Terima kasih firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam di hati kami. Ajar kami terus bersukacita senantiasa. Oleh karena kuasa darah-Mu selalu lindungi papa mama, kakak adik kami dengan selamat. Dan berkat Tuhan turun atas rumah kami. Haleluya. Amin. Yes, yes, yes. Papa dan Mama, renungan harian Kega dapat diakses di Facebook Kega Kelapa Gading. Yang kedua, di aplikasi KTC JGC. Setelah didapatin, bisa ajak adik-adik kami untuk renungan bersama-sama, kemudian share ke kakak kelasnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.